Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fatul Hidayah. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2413394. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa sih komunikasi itu. Secara singkat, komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya, guna mencapai kesamaan makna. Secara sederhana, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media sehingga menimbulkan feedback. Nah, untuk sejarah perkembangan komunikasi manusia sebenarnya sama dengan sejarah peradaban manusia, yaitu dimulai sejak Tuhan pertama kali menciptakan Adam dan Hawa. Meskipun pada saat itu hingga kini tidak ada dokumentasi yang menjelaskan bentuk dan corak komunikasi yang telah dilakukan Adam dan Hawa. Dalam buku Communication Technology The New Media Society, Efren M. Rogers menjelaskan bahwa sejarah perkembangan komunikasi di manusia diperkirakan dimulai sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman itu disebut zaman Cro-Magnon, yang dimana pada saat itu bahasa sudah mulai dikenal. 13.000 tahun kemudian atau sekitar 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah telah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan itu merupakan karya komunikasi pada zaman tersebut. Pada era komunikasi tulisan, diperkirakan dimulai ketika bangsa Sumeria telah mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah liat atau sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Era ini tentu saja dimulai adanya penemuan dan penggunaan huruf. Lalu ada era komunikasi cetakan yang dimulai sejak penemuan mesin cetak handpress oleh Gutenberg pada tahun 1456. Dan ada era telekomunikasi yang diawali dengan ditemukannya alat telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Dan selanjutnya ada era interaktif yang mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19. Pada saat itu, tepatnya tahun 1946, ditemukannya mainframe komputer ENIAC dengan vacuum tubes oleh para ahli dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Perkembangan sejarah komunikasi ini tentu saja tidak berhenti pada saat itu saja. Terdapat banyak perkembangan dan penemuan teknologi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Sengaja 2002, secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Periode kedua adalah periode pertumbuhan ilmu komunikasi yang berlangsung antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Periode ketiga adalah periode konsolidasi yang berlangsung antara Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Dan periode keempat adalah periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Periode tradisi retorika merupakan lahirnya ilmu komunikasi yang dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno berapa ratus tahun sebelum Masehi. Meskipun komunikasi belum dikenal pada masa itu, Aristoteles menjadi tokoh utama yang mengembangkan pengertian retorika sebagai seni persuasi yang meliputi 3 unsur, etos kredibilitas, pathos emosi, dan logos fakta. Selain di Yunani, retorika berkembang di Romawi. Adapun tokoh yang mengembangkannya adalah Cicero. Ketika Romawi dipimpin oleh Gaius Julius Caesar, retorika melalui media mulai dikembangkan. Pada masa itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh senat harus diumumkan setiap hari kepada masyarakat melalui auditorio atau semacam papan pengumuman. Prinsip-prinsip retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilian tersebut kemudian menjadi dasar bagi bidang kajian speech communication, atau bisa disebut komunikasi ujaran dan retorik. Retorika tidak lagi diartikan secara sempit sebagai upaya persuasi, tetapi menunjukkan kepada kemampuan manusia dalam menggunakan lambang-lambang untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, periode pertumbuhan 1900 sampai Perang Dunia Kedua.
Periode pertumbuhan ilmu komunikasi dimulai sekitar awal abad ke-19. Setidaknya terdapat 3 peristiwa penting yang terjadi pada periode ini. Pertama, penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, dan televisi. Kedua, proses industrialisasi serta modernisasi yang terjadi di negara Eropa Barat dan Amerika. Ketiga, pecahnya Perang Dunia ke-1 dan kedua. Bidang kajian komunikasi dan kehidupan sosial pada masa ini mulai berkembang sejalan dengan proses modernisasi yang terjadi. Pikiran-pikiran baru tentang komunikasi yang terjadi pada periode ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, juga turut dipengaruhi oleh gagasan-gagasan para ahli ilmu sosial Eropa. Pada periode ini, ilmu persurat kabaran lahir dengan penamaan yang berbeda-beda di setiap negara. Namun, setelah munculnya berbagai media massa seperti radio dan film, ilmu persurat kabaran tidak lagi dianggap memadai. Ilmu persurat kabaran dianggap telah usang dan cukupnya terlalu sempit karena seharusnya ilmu persurat kabaran juga mencakup media massa lainnya. Oleh sebab itu, ilmu persurat kabaran kemudian berganti nama menjadi ilmu publistik atau jurnalisme. Jurnalisme sebagai sebuah ilmu telah berkembang di Amerika Serikat sekitar abad ke-15 yang ditandai dengan diterbitkannya sebuah buku berjudul The Social Order karya Robert Bierstein pada tahun 1457. Yang selanjutnya yaitu periode konsolidasi yang terjadi pada Perang Dunia Kedua sampai 1960-an. Disebut sebagai periode konsolidasi karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Kristialisasi ilmu komunikasi ditandai oleh 3 hal, yaitu adanya adopsi, perbendaharaan istilah-istilah yang digunakan secara seragam, munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi, serta adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Pada masa ini, pendekatan komunikasi telah menjadi suatu pendekatan yang lintas disipliner, mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya. Beberapa tokoh yang memiliki peran besar pada periode ini antara lain Harold, Laswell, dan Paul, yang oleh Wilbur Rockstrom dijuluki sebagai perintis ilmu komunikasi. Pada periode ini, istilah komunikasi massa dan penelitian komunikasi mulai banyak dipergunakan. Cangkupan bidang studi komunikasi pun mulai diperjelas dan dibagi dalam beberapa bidang, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, komunikasi makrososial, serta komunikasi massa. Yang terakhir, periode teknologi komunikasi yang terjadi pada 1960-an sampai sekarang. Senja 2002 menyebutkan bahwa sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Mengutip pernyataan Robert 1986, ia juga menyebutkan bahwa perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah mulai memasuki periode tinggalannya sejak tahun 1950. Secara institusional, pesatnya perkembangan ilmu komunikasi pada masa sekarang tercermin dalam beberapa indikator. Antara lain, jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi semakin banyak dan tidak hanya terbatas di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Yang kedua, asosiasi-asosiasi profesional di bidang ilmu komunikasi semakin banyak, tidak saja dalam jumlah tetapi juga cakupan keanggotaannya yang regional dan internasional. Dalam bidang keilmuan, kemajuan disiplin ilmu komunikasi juga terlihat nyata. Beberapa di antaranya tercermin dari semakin banyaknya literatur komunikasi seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian ilmiah ataupun terapan monografis dan bentuk-bentuk penerbit lainnya. Periode sekarang ini juga sering disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi. Ditemukannya teknologi komunikasi telegraf pada tahun 1837 menjadi awal dari periode musnahnya fragmentasi masyarakat, yang pada periode selanjutnya teknologi komunikasi terus mengalami perkembangan yang pesat. Memasuki era tahun 1900 hingga 2000, masyarakat dunia menapaki era digital dengan munculnya internet, digital mobil, pons, mobil data, laptop, notebook, serta perangkat teknologi komunikasi dan informasi lainnya. Kemunculan internet kemudian membuat banyak tayangan media melalui televisi, radio, maupun cetak memanfaatkan teknologi ini. Sebagai contoh, munculnya internet television, internet telepon, video telepon, digital broadcast television, digital video recording, dan sebagainya. Karena pesatnya perkembangan teknologi komunikasi ini,
Studi-studi komunikasi, khususnya di negara-negara maju, cenderung difokuskan pada proses dan dampak sosial penggunaan teknologi, media komunikasi, arus penyebaran, dan pemusatan informasi regional dan global. Aspek-aspek politik dan ekonomi informasi, kompetisi antar media, dampak sosial dan teknologi interaktif, dampak telekomunikasi terhadap hubungan antar budaya, serta aspek-aspek lain yang menyangkut manajemen informasi. Penerapan pendekatan disiplin ekonomi mulai dilakukan karena informasi di masa sekarang ini merupakan komoditi yang memiliki nilai tambah. Kesimpulan dari semua yang saya paparkan yaitu ilmu komunikasi adalah pengetahuan tentang pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sejarah komunikasi berawal sejak zaman prasejarah dan berkembang melalui beberapa era, termasuk era komunikasi lisan, komunikasi tulisan, cetakan, telekomunikasi, dan interaktif. Setiap era ditandai oleh penemuan teknologi yang memengaruhi cara berkomunikasi. Selain itu, perkembangan ilmu komunikasi juga mencerminkan perubahan dalam masyarakat dengan adanya periode tradisi retorika, pertumbuhan ilmu komunikasi, konsolidasi, dan era teknologi yang semakin kompleks. Saat ini, komunikasi tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.